Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani Kamis pagi menyerahkan 66 surat keputusan SK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Acara penyerahan berlangsung di Aula Rebek Jogobati dan didominasi oleh tenaga pendidikan serta kesehatan. Dalam arahannya, Bupati Ipuk menekankan pentingnya inisiatif dan kemandirian dalam bekerja. Ia meminta para kreatif untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan agar budaya kerja dalam melayani masyarakat bisa lebih maksimal. Ia juga mengingatkan bahwa ASN, termasuk P3K, adalah ujung tombak pelayanan publik. Menurutnya, sikap dan perilaku, termasuk penggunaan media sosial, harus dijaga dengan baik karena tuntutan masyarakat semakin tinggi. Salah satu penerima SK, Siti Julaikah, menyampaikan rasa syukur bisa menjadi bagian dari ASN Banyuwangi. Menurutnya, formasi analisis anestesi yang ia lamar merupakan formasi baru di P3K. Berbeda dari sebelumnya yang hanya tersedia untuk CPNS. Ya, memang kalau P3K ini memang menjadi beban daerah. Tetapi kan sebenarnya tidak ada kami daerah juga butuh gitu, butuh tenaga. Apalagi setiap tahun di daerah ini juga ada yang pensiun, gitu ya. Pensiunnya cukup besar gitu. Jadi kalau kita harus berhitung anggaran tenaga yang ada, yang memang mereka selama ini sudah mengabdikan diri Banyuwangi, tetapi bagaimana bisa menggantikan posisi teman-teman yang pensiun. Nah, ini yang sedang kita kuatkan kembali. Makanya pesan saya tadi bahwa apapun mereka sebagai P3K, mereka punya tugas yang sama, super tim. Gitu. Jadi kita kuatkan dari kerja mereka agar anggaran daerah yang dikeluarkan oleh APBD ini tidak membazir seperti itu. Kita manfaatkan mereka sumber dayanya untuk program-program yang penting bagi daerah. Karena kalau P3K paruh waktu anggarannya dari Pemda, dari APBD. Ya, tapi kan ini kan sudah berjalan. Mereka kan sudah menjadi honorer yang digaji dari APBD. Jadi tidak mengurangi porsi anggaran yang lain, tetap. Ada Kokusubo, CTV. Mobil travel kreator asal Pematang Siantar terjebak di tengah kebun tebu di Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Gara-garanya yaitu salah membaca arahan Google Maps ketika menuju ke wisata Telunjuk Raung. Karena kejadian itu, traveler perempuan bernama Natasha Lolita Purba terpaksa semalaman menginap di tengah kebun tebu. Dalam akun Instagramnya, @Natasha_Purba, perempuan 25 tahun ini mengaku tengah melakukan road trip keliling Indonesia dan Banyuwangi menjadi daerah pertama yang ia eksplor. Dirinya mulai road trip keliling Indonesia mulai Rabu kemarin dan menyeberang dari Bali ke Banyuwangi. Akibatnya mobil terprosok sehingga tidak dapat bergerak sama sekali. Ia sempat menghubungi beberapa kenalannya namun tidak membuahkan hasil dan akhirnya ia melapor ke Damkarat Banyuwangi dan direspon. Namun karena sulitnya medan, petugas baru mengevakuasi kendaraan pada Kamis pagi. Kepala Damkarat Banyuwangi, Yopi Bayu Irawan melalui Sutikno, Komandan Regu Damkar Sektor Genteng, mengatakan petugas menerima laporan pada Kamis sekitar pukul 1:02 waktu Indonesia Barat. Namun petugas baru bisa dikerahkan sekitar pukul 4:40 waktu Indonesia Barat. Dan mobil akhirnya berhasil dievakuasi sekitar pukul 6:05 waktu Indonesia Barat. Sutikno menambahkan, berdasarkan keterangan korban, setelah mengetahui salah rute, korban hendak putar balik. Namun karena medan jalan yang berlumpur, mobil justru stuck dan tidak bisa bergerak. Setelah berhasil dievakuasi, pemilik kendaraan kemudian melanjutkan perjalanannya. Mobilnya juga aman, masih bisa dikendarai. Sementara petugas langsung kembali ke markas. Oke, perlu kami sampaikan untuk kendaraan yang terjebol ke parit, yaitu di daerah Sumberarum, yaitu Mangaran. Kita dapat telepon itu sekitar pukul 1:45. Akhirnya kita tindak lanjuti masalah telepon tersebut. Akhirnya pagi dini hari kita melanjutkan untuk evakuasi di Mangaran.
Kondisi jalan seperti apa waktu itu? Kondisi jalan itu sangat susah sekali, juga sangat sulit sekali karena itu bukan mobil untuk pribadi masuk ke sana ya, aksesnya itu sangat susah sekali. Jadi kita sangat susah, akhirnya terpaksa kita pakai mobil supply ini untuk evakuasi mobil yang terjebak tersebut. Untuk kendaraan tersebut terjebak ke sana, dia mengikuti Google Map. Akhirnya dari penunjuk Google Map itu dia salah jalur karena dia orang jauh, yang satu dari Medan, yang satu dari Bali. Akhirnya dia putar balik, mengambil arah ke arah yang bukan itu tempatnya Medan untuk mobil kendaraan pribadi. Proses evakuasinya kita tidak memakai alat ya, tetapi kita hanya mengarahkan saja untuk bagaimana supaya kendaraan itu naik. Ya kita pakai akal aja. Kendalanya kita harus pakai batu untuk menahan as-as balak yang tersangkut di badan jalan. Antoko Kusumo, CTV. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur.
PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur.
PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur.
PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. Lebih dari sepekan belakangan, harga daging ayam broiler atau ayam ras pedaging di sejumlah pasar tradisional di Kota Probolinggo mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan. Di Pasar Baru misalnya, di pasar terbesar di Kota Mangga ini, pada Kamis siang, harga daging ayam broiler di kisaran Rp40.000 sampai Rp42.000 per kilogram. Padahal sebelumnya, harganya di kisaran Rp34 sampai Rp35.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, naiknya harga ayam pedaging ini terjadi pasca demonstrasi besar-besaran di beberapa daerah di Indonesia. Selain itu, belakangan ini stok ayam di wilayah Jawa Timur, khususnya di Probolinggo, menipis. Tengkulak banyak mengambil ayam pedaging dari Solo, Jawa Tengah. Ayam berapa ini Bu sekarang? 40, lah sekarang aku pasti 40. Kalau di pasar kecil yang sampai di desa-desa sampai berapa biasanya? Ya, di pasar kecil itu ada yang 42. 42 ya? Iya, di sini nih 40. Murah, wes. Faktornya karena apa itu Bu? Karena itu stok ayam berkurang. Dari mana? Dari Pabrik itu yang pabriknya, yo. Terus peternak itu banyak yang mati katanya. Oh, ayamnya. Sejak mulai kapan Bu? Dapat 10 harian. Dapat 10 harian. Lah itu mari demo itu wes. naik ya? Naik mari demo itu. Oh, habis demo itu ya sampai sekarang ya? Sampai sekarang wes. Kalau normalnya berapa Bu harga ayam? Biasanya 35. 35 minim. Normal itu ya? Sekarang pas 40 itu. Dengan naiknya harga ayam membuat stan penjual daging ayam sepi pembeli. Kalaupun ada, pembeli mengurangi jumlah timbangan. Daging ayam ini gimana pembelinya? Sepi atau gimana? Sepi, ngurangi semua. Biasa saya ambil 5 kilo itu di bawahnya sekarang. Soalnya harga ayam sekarang mahal, dan nutupi katanya. Tapi masih ada aja langganan-langganan yang beli Bu? Ya masih ada pelanggan beli, tapi ya cuma belinya itu kan dikit-dikit sekarang. Ini sudah siang, kok masih banyak ini Bu? Iya, ini dah ada pembelianmu itu loh, umumnya dah ada, cuma pelanggan aja yang beli. Umumnya dah ada. Berapa sekarang Bu? 40. 40. Ya tidak sama harga sekarang, ada yang 38 gitu. Rata-rata 40 ya? 40. Kalau ayam kampung? Kalau yang kampung? Ayam kampung 80. Kampung asli. Iya. Kenaikan harga juga terjadi pada daging ayam kampung. Saat ini harganya mencapai Rp80.000 per kilogramnya. Diharapkan pemerintah segera menstabilkan harga daging ayam yang terus mengalami lonjakan harga. Farid Fahlevi, CTV. Adanya laporan masyarakat banyaknya kalangan remaja pengkonsumsi obat keras berbahaya atau okerbaya membuat anggota Satreskoba Polres Probolinggo melakukan penyidikan. Hasilnya, petugas berhasil membekuk komplotan pengedar okerbaya yang selama ini menjual ke kalangan remaja di Probolinggo.
Untuk mengelabui petugas, komplotan ini sengaja menjual okerbaya dengan ditempatkan di kemasan botol vitamin ternak. Komplotan ini menjual okerbaya antar kecamatan, mulai Kecamatan Maron, Banyuanyar, dan Leces, dengan model paket hemat dan paket tengkulak. Menurut Kapolres Probolinggo, AKBP Wahyudin Latif, pihaknya masih menelusuri tersangka mendapat obat keras tersebut. Dugaan kuat hasil produksi rumahan. Berbahaya ini untuk 4 kasus dengan 4 tersangka dengan jumlah barang bukti sebanyak 185.683 butir pil trihexyphenidetil dengan 85.107 butir pil dextromethorphan, ya, kita sangka dengan pasal 432 dan atau pasal 436 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman pidana penjara 12 tahun dan denda maksimal 5 miliar. Adapun barang bukti pil disto dan pil tirexibinidil yang berhasil diamankan mencapai 280.000 butir. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Selain berhasil membekuk pengedar okerbaya, Satreskoba juga berhasil membekuk pengedar sabu-sabu. Barang bukti sabu yang berhasil diamankan sebesar 22 gram lebih. Farid Falevi, JTV. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri.
PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri.
PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri.
PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. Rute baru penerbangan komersial Jember menuju Jakarta kembali mengalami penyesuaian jadwal. Jadwal penerbangan perdana yang sedianya dimulai hari ini, Kamis 8 September, resmi diundur hingga Selasa pekan depan. Rute udara komersial Jember-Jakarta yang dinantikan sebagian warga Tapal Kuda harus mengalami penyesuaian jadwal. Maskapai Fly Jaya memutuskan untuk mengundur penerbangan perdana dari Bandara Noto Hadinegoro menuju Halim Perdana Kusuma hingga Selasa 23 September 2025. Keputusan penundaan tersebut dipaparkan dalam konferensi pers di kantor Bupati Jember pada Rabu malam. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kominfo Jember, Regar Jendelen Nangka menjelaskan, ada sejumlah tahapan yang masih harus diselesaikan sebelum penerbangan resmi dibuka. Pihak maskapai disebut masih membutuhkan waktu untuk menyempurnakan rute dan memastikan semua aspek operasional berjalan optimal. Kami, Pemkab Jember, menerima informasi resmi dari maskapai Fly Jaya bahwa penerbangan perdana akan disesuaikan dari tanggal 18 September menjadi 23 September 2025. Hal ini perlu dilakukan, penyesuaian jadwal ini, mengingat ada sinkronisasi rute baru dari Fly Jaya, Jember Jakarta, dan beberapa rute di Sulawesi Selatan. Jadi Fly Jaya tidak hanya membuka penerbangan di Jember Jakarta, tapi juga ada beberapa rencana penerbangan di Sulawesi Selatan, sehingga butuh waktu untuk penyesuaian jadwal. Kemudian kesiapan operasional untuk memastikan armada kru yang berpengalaman, sistem keamanan dan pelayanan ground handling sesuai standar. Hingga kini informasi resmi terkait pemesanan tiket dan harga penerbangan masih menunggu pengumuman dari pihak maskapai Fly Jaya. Pemerintah daerah mengajak masyarakat untuk mendukung pembukaan rute komersial ini yang diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan perekonomian daerah. Lutfi Rahman, CTV. 11 tersangka terjerat kasus narkotika dihadirkan Polres Situbondo dalam hasil ungkap kasus Ops Tumpas Semeru 2025 Kamis siang. 2 tersangka kasus sabu-sabu dan 9 pengedar obat keras berbahaya Okerbaya berhasil diringkus Satres Narkoba Polres Situbondo.
Wakapolres Situbondo Kompol Indah Citra Fitriani selama pelaksanaan operasi Tumpas Meru berhasil mengungkap 10 kasus narkotika. Selain pelaku menyita barang bukti 103,36 gram sabu, 910 butir pil dextro, dan 20.095 butir pil tirexipinidil atau pil Trex. Kasus menonjol dalam operasi ini yakni terbongkarnya peredaran sabu-sabu diduga jaringan narkotika lintas pulau. Pekan ini adanya kampung bebas narkoba yang sudah diinisiasi oleh Pak Kasat Narkoba juga kami gencarkan, termasuk bantuan dari rekan-rekan Binmas, rekan-rekan Babin untuk mensosialisasikan Binluh ke sekolah-sekolah, Binluh ke pondok pesantren, termasuk juga masyarakat umum, karena rata-rata ini pengguna ataupun pengedar juga dari wira swasta dan sebagainya. Jadi tetap kegiatan Binlu, tetap kegiatan termasuk ini penindakan hukumnya juga kami minta bantuan disosialisasikan, karena kalau sudah menggunakan atau terlibat langsung sebagai pengedar atau kurir, ancaman hukumannya bisa minimal 4-5 tahun, maksimal bisa sampai 20 tahun. Sementara itu kasus Okerbaya bentuk upaya polisi dalam menekan peredaran zat adiktif di kalangan anak muda ataupun pelajar di Situbondo. Menggunakan KR4 atau kendaraan mobil. Belum sampai barang itu beredar, setelah sampai di Situbondo kami berhasil menangkap dan mengamankan kedua pelaku. Berikut barang bukti kami temukan di dalamnya sebesar kurang lebih 1 on. Apakah masih ada pelaku di luar selain ini? Sedang kami kembangkan, jadi tentu saja dari temuan kami, dari hasil penyelidikan kami terus akan mengembangkan rangkaian jaringan tersebut. Upaya pencegahan Polres Situbondo gencar program Kampung Bebas Narkoba yang diinisiasi oleh Sat Narkoba bersama Babin Kamtibmas di tiap kecamatan. Aden Rukolis, CTV. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur.
PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur.
PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur.
PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. TM 21 tahun, warga desa Purworejo, Kecamatan Tempur Sari, Lumajang, digelandang tim dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres tempat. Ia harus berurusan dengan hukum lantaran tega membacok istrinya sendiri. Perbuatan sadis pelaku itu bermula saat ia mendatangi rumah sang istri untuk meminta rujuk setelah sebelumnya pisah ranjang selama sebulan terakhir. Emosi pelaku memuncak usai sang istri menolak dan berbuntut cekcok hingga akhirnya pelaku membacok korban menggunakan celurit yang dibawanya. Beruntung kemudian warga berhasil melerai pelaku setelah korban menjerit minta tolong. Warga pun mengamankan pelaku ke kantor polisi. Akibat perbuatannya, korban mengalami luka serius di bagian pundak dan tangan dan kini dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian, Lumajang. Untuk pelaku sudah berhasil diamankan dan sekarang dalam proses pemeriksaan. Berikut barang bukti sabit juga sudah diamankan. Untuk korban saat ini dirawat di Rumah Sakit Umum Pasirian. Untuk hasil pemeriksaan bahwa belum ditemukan ada niat untuk membunuh, tapi kedatangan pelaku ke istrinya itu dalam rangka untuk mengajak rujuk kembali karena tidak ada kesepakatan, terjadi cekcok dan terjadilah pembacokan itu. Tapi sabit itu emang sengaja dibawa dari rumah ya? Ya benar, bahwa sabit itu dibawa itu dari rumah, tapi tidak ada niatan awal untuk membunuh. Atas perbuatannya, pelaku terjerat pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2024 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Yongki Nugroho, CTV. Alhamdulillah sudah tertangani, tapi jalan susah sekali dengan plat DK. Oh, 1,3 ya. Pesan 5, Mbak.
PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri.
PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri.
budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Bukti Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Bumi Wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo ini Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantul untuk filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Antusias insiden dedikasi semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Reyok ludruk campur sari. Tepung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Bukti Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi.
YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi.
YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri.